Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan memenuhi undangan Kristus dalam persekutuan yang menghayati Kamis Putih di saat ini. Pada ibadah ini akan dilaksanakan persiapan diri untuk mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung dan pembasuhan kaki sebagai ungkapan syukur, merespons perintah dan teladan cinta Tuhan. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang sebagai pemberita firman dan segenap pelayan yang bertugas. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah dalam darah-Mu, kudus-Mu, sucikan diriku. Saat teduh selesai, pada malam Kamis Putih ini, kita mengingat kasih Tuhan yang murni. Ia yang adalah Tuhan, mengambil rupa hamba, menjadi gembala yang berkorban bagi domba-dombanya. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, agar dunia dipulihkan dalam damai dan kasih-Nya. Cinta kasih-Nya memanggil kita malam ini. Pada malam Kamis Putih ini, kita mengingat kasih Tuhan yang murni. Kasih yang tidak berhenti pada kata, tetapi nyata dalam pengorbanan yang rela. Ia yang adalah Tuhan, merendahkan diri, membasuh kaki para murid dengan hati bersih, meneladankan kerendahan hati, untuk terus mengasihi tanpa pamrih, meski dilukai dan dikhianati. Cinta kasih-Nya merangkul kita malam ini. Marilah berdiri dan beribadah kepada Kristus. Ia yang disalib agar kita ditebus. Ia yang berlutut agar kita mengasihi dengan tulus. Marilah puji Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan setia, pada malam ini kami datang dan bersyukur atas kasih-Mu yang tak mampu kami ukur. Engkaulah Gembala yang mengenal setiap domba-Mu, yang memanggil kami satu persatu dengan penuh rindu. Engkau tidak menjauh ketika kami tersesat di jalan, melainkan mencari, memanggil dan memulihkan dengan pengorbanan. Ajarlah kami, ya Gembala Agung, untuk berjalan dalam jejak kasih-Mu yang luhur, melepaskan ego, mematahkan kesombongan diri, dan belajar melayani dengan hati yang murni. Seperti gembala yang berjalan di antara kawanan dombanya. Lembutkanlah hati kami yang sering keras dan terluka, agar kami peka mendengar suara-Mu yang penuh cinta. Biarlah setiap doa, nyanyian dan perenungan kami menjadi respons iman yang mewujud nyata di dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu, biarlah kami semakin rindu untuk setia mengikuti jalan Tuhan yang mengasihi sekalipun terluka, menebar damai di dunia yang penuh benci, dan membangun relasi cinta kasih di tengah berbagai tikai dan selisih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan dengan pujian. Biarlah tiap kata yang dinyanyikan semakin menguatkan kita untuk percaya dan berjalan dalam tuntunan Sang Gembala. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh
Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian paduan suara seruling. Dipersilahkan.
Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan menurut kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ke-13. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ke-13. Mari menyiapkan bacaan Alkitab saat ini. Setelah kita menemukannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Pada hari Kamis Putih ini, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Sang Gembala Agung, Sang Juru Selamat dunia. Kami sungguh berada dalam sebuah penghayatan bahwa Tuhan Yesus berkorban bagi kami semua. Dan kami mau meresponnya pada saat ini dengan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saling melayani, saling mengasihi. Ya Tuhan, kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami. Biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu ya Tuhan. Agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itulah perkataan Kristus. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dari kitab Injil menurut Injil Yohanes 10 ayat 11 hingga ke-13 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang, Shalom. Tema perenungan kita pada saat ini adalah berkurban bagi domba-dombanya. Setiap dari kita tentu menginginkan bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini
dipenuhi dengan keamanan, kita senantiasa nyaman, kita senantiasa terjamin dan terbebas dari rasa khawatir. Namun realita yang ada dalam perjalanan kehidupan kita adalah kita tetap berada dalam situasi di mana kita kehilangan kenyamanan, di mana kita juga merasakan kekhawatiran, karena pada prinsipnya kita semua membutuhkan segala sesuatu yang berbicara tentang ekonomi, segala sesuatu yang berbicara tentang kesehatan, segala sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga ketika segala sesuatu yang mau kita capai itu tidak terwujud, kita akan merasakan kehidupan yang jauh dari kedamaian. Kita akan jauh dari rasa kebahagiaan. Di sisi lain jemaat Tuhan, ada tantangan, ada masalah, bahkan ada rasa takut akan masa depan. Dalam situasi yang seperti ini jemaat Tuhan, mudah sekali kita merasa tidak berdaya. Mudah sekali kita merasa bahwa kita ini tidak berarti. Nah, dalam situasi yang sedemikian, dalam rasa khawatir, dalam rasa beban hidup yang cukup berat, dalam rasa yang tidak nyaman dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana ungkapan dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 13 ini menyatakan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah gembala yang baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang gembala dia akan selalu menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau, padang rumput yang segar. Domba adalah binatang yang tidak bisa menuntun dirinya sendiri. Perlu kita ketahui itu bahwa domba adalah binatang yang tidak dapat menuntun dirinya sendiri. Sehingga domba-domba suka tersesat. Domba-domba tidak punya insting arah yang kuat. Dan kecenderungan dari seekor domba adalah bagaimana dia sering mengikuti jalan yang salah. Oleh karenanya, domba sangat bergantung ya pada gembalanya untuk menunjukkan jalan di mana padang rumput yang hijau, di mana ada air yang tenang, yang bisa menyegarkannya, yang bisa memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Tuhan. Ia menuntun langkah kita di jalan yang benar. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sering bingung. Manusia sering sulit untuk menuntun langkahnya atau berada pada jalan yang benar. Saudara-saudara, manusia seringkali bingung menghadapi pilihan hidup. Bicara tentang pilihan pekerjaan, bicara tentang pilihan pasangan, bicara tentang mengambil keputusan yang benar. Manusia seringkali bingung, bahkan tidak jarang seringkali bingung juga untuk teguh dalam keimanannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia mudah terseret oleh keinginan. Manusia mudah terseret oleh ambisi. Manusia mudah terseret pada godaan dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah seorang domba, seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Kita lihat bahwa tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan.
Tanpa tuntunan Tuhan kita akan tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan kita akan mengalami kehancuran. Mungkin kadangkala kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi sesungguhnya sebagai gembala yang baik, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai domba-dombanya, mari membangun sebuah kerinduan bahwa kita membutuhkan sang gembala yang akan menuntun kehidupan kita. Nah, itulah yang digambarkan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gambaran Allah sebagai gembala, Tuhan Yesus sebagai gembala. Sebenarnya gambaran ini sudah ada di dalam perjanjian lama jemaat Tuhan. Ketika secara khusus barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah menyanyikan Mazmur pasal 23. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan saudara-saudara kita lihat bersama-sama bahwa dia bukan hanya sekedar gembala yang baik. Tetapi gambaran gembala yang baik itu disertai dengan kerelaannya. Mengorbankan dirinya buat kita semuanya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, jemaat Tuhan, kita lihat. Gembala yang baik adalah gembala yang mau berkorban. Berbeda dengan gembala biasa jemaat Tuhan. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sang gembala yang baik sungguh menunjukkan kasihnya yang melampaui batas. Di mana sang gembala mau mengambil risiko tertinggi. Bicara di sini tentang kematian sekalipun untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesus melakukan itu. Yesus berbuat itu buat saya dan saudara-saudara. Tapi kalau bicara tentang hamba biasa atau dalam hal ini gembala biasa, hamba upahan misalnya. Hamba upahan itu bekerja demi keuntungannya sendiri. Gembala biasa yang mau digambarkan di sini adalah mengambil keuntungan pribadi. Melarikan diri ketika melihat ada ancaman. Saudara-saudara tidak peduli terhadap domba-dombanya. Tapi kita lihat Yesus menegaskan dirinya bahwa dia adalah pribadi sebagai gembala yang peduli. Secara khusus dia rela berkorban buat saya dan saudara-saudara. Bukti kepedulian Yesus dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita saat ini berada dalam sebuah penghayatan penderitaan Yesus Kristus. Bahwa dia benar-benar ingin menyelamatkan semua orang melalui kematiannya. Penderitaan Yesus merupakan bukti bahwa dalam segala hal dia sungguh-sungguh ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia rindu untuk benar-benar menguduskan kita dari dosa. Penderitaan Yesus Kristus dilakukan supaya orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Penderitaan Yesus dalam sebuah penghayatan, kita akan memaknainya bahwa dia rela memberikan pembebasan, pembersihan, penyucian dan penghapusan dosa. Untuk kita semuanya bisa menikmati hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari mengakui bahwa dia adalah gembala yang baik, dia gembala yang agung, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ada amin? Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sebagai bagian dari gereja Tuhan,
sebagai bagian daripada orang-orang yang mengalami karya penebusannya. Kita dituntut juga untuk meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuat baik, kita menebarkan kasih, kita memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenyataannya memang di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbuat baik tidak selalu mudah. Sering kita bicara tentang ada hambatan, entah dari diri sendiri maupun dari orang lain. Karena kita mengalami tantangan dan hambatan tersebut, kita tidak mau berupaya, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau menyingkirkan hambatan dan tantangan itu, akhirnya kita tidak mau menjadi pribadi yang hidup baik dan benar. Seperti perenungan kita dalam hari doa GPIB kemarin. Akhirnya tantangan dan hambatan yang kita alami membuat kita acuh terhadap sekitar kita karena kita tidak ingin direpotkan. Kita tidak mau susah. Kita tidak mau melewati tantangan di depan kita itu. Itu sama saja. Itu berarti kita tidak siap menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Boro-boro kita mau berkorban bagi gereja. Kita tidak mau melakukan apa yang menurut kita adalah sebuah tantangan karena kita lebih mau berada dalam zona aman dan nyaman. Saudara-saudara, banyak keprihatinan dalam masyarakat, dalam gereja yang disebabkan tidak ada kepedulian dari warga masyarakat, tidak ada kepedulian dari warga gereja. Sikap kurang peduli lebih banyak disebabkan oleh egoisme. Ketika seseorang tidak lagi memikirkan nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri, itu adalah bagian dari egoisme. Sikap peduli terhadap sesama tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dibiasakan. Kepedulian itulah yang Yesus juga tunjukkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kepedulian terhadap sesama, kasih terhadap sesama, bukan Tuhan Yesus hanya ungkapkan, bicarakan, ajarkan. Tetapi dia lakukan itu dan dia meminta kepada kita semua untuk meneladaninya. Saudara-saudara, dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ini, yang Yesus lakukan dan dia berikan teladan adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid. Kaki adalah bagian tubuh yang mudah kotor. Oleh karena itu menurut tradisi Yahudi, sebelum memasuki rumah, kaki perlu dibersihkan, dibasuh, dan dicuci. Tindakan pembasuhan kaki ketika menyambut tamu yang datang ini adalah sangat penting dan merupakan sebuah tradisi yang tidak boleh dilupakan. Sehingga tuan rumah menyediakan air dan mempersilakan tamu untuk membasuh kaki mereka sendiri. Namun dalam waktu-waktu tertentu, kegiatan atau tindakan pembasuhan kaki ini dilakukan oleh para hamba di rumah tersebut. Para pelayan di rumah tersebut. Nah, dalam kesempatan itu, Yesus menempatkan dirinya sebagai hamba yang membasuh kaki muridnya, murid-muridnya satu persatu. Saudara lihat betapa kepedulian Yesus itu. Dia sebagai seorang guru
Dia sebagai raja di atas segala raja, rela merendahkan diri, melakukan tindakan pembasuhan kaki. Tindakan pembasuhan ini, saudara-saudara, adalah tindakan kasih. Kasih dapat dirasakan oleh semua orang ketika bukan hanya diungkapkan dalam bentuk kata-kata, tetapi tindakan kasih mewujud dalam kesediaan kita untuk melayani. Dan itulah teladan yang Yesus Kristus lakukan. Melayani semua muridnya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Lalu, saat ini saudara-saudara, kami sebagai pelayan-pelayan akan melakukan perintah Yesus, teladan Yesus buat saudara sekalian. Ini tidak berarti bahwa kegiatan tindakan pembasuhan kaki ini adalah sebuah ritual simbolis yang wajib dilakukan ketika perayaan Kamis Putih, tidak. Tapi makna dalamnya adalah saudara berada dalam sebuah penghayatan bahwa Yesus Kristus merendahkan diri, membasuh kaki muridnya. Lalu saya dan saudara-saudara adalah bagian dari murid-murid Yesus saat ini. Itu berarti kita punya tanggung jawab untuk meneluskan teladan kasih itu. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan sebuah perintah, tetapi dalam sebuah tindakan. Mari jemaat Tuhan mengerjakan pesan Yesus dengan mengikuti teladannya. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung ini, mari dalam kerendahan hati, dalam ketenangan hati dan jiwa, kita mau jadi teladan kasih. Kita mau melakukan yang terbaik buat gereja Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik buat sesama. Mari dalam semangat meneladani Yesus Kristus, kita turuti semua perintah Tuhan. Meskipun memang bukan suatu hal yang mudah, tapi Yesus Kristus adalah gembala yang baik buat saya dan saudara. Serahkan hidup kita untuk dituntun oleh Sang Gembala Agung. Serahkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk bersedia dituntun oleh Sang Gembala. Dalam sebuah kesadaran, kita adalah domba-domba yang mudah tersesat. Kita adalah domba-domba yang sering kehilangan arah tanpa Sang Gembala. Saudara dan saya membutuhkan Sang Gembala Agung. Mari kita mengambil bahagian dalam kehidupan kita dengan mengingat cinta kasih Tuhan untuk melayakkan kita mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yesus datang
dalam pelayanan pembasuhan kaki, ada bagian yang nanti kami akan meminta seluruh pelayan presbiter silahkan mengelilingi meja perjamuan kudus ini. Berdiri mengelilingi meja perjamuan kudus ini. Silahkan mengatur posisi rapi, berdiri di sekeliling meja perjamuan. Sini depan. Nanti minta tolong Bapak Ibu presbiter yang bertugas untuk memperhatikan tata ibadah sesuai dengan slide. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Seluruh warga Sidi dipersilahkan berdiri. Pada malam Kamis Putih ini, Sang Gembala dan Guru Agung mengadakan perjamuan malam terakhir dan memperingatkan para murid untuk mengingat tubuh dan darahnya yang terpecah dan tercurah untuk pengampunan dosa dunia. Perintah untuk mengingat cinta Tuhan akan dilaksanakan besok hari. Oleh karena itu, marilah persiapkan hati bagi warga Sidi Jemaat dan bagi para presbiter yang akan melayani sakramen perjamuan. Kita berdiri mengelilingi meja perjamuan sebagai simbol bakti diri untuk melayaninya dengan kesiapan hati. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Pada cinta dan anugerah Tuhan yang setia dan sedia berkorban, kami juga mau setia dan sedia mengingat dan menjalankan amanat agar pengorbananmu tak sia-sia. Harap pelayanan yang Tuhan percayakan, kami mau Memandang pelayanan ini sebagai kesempatan untuk mengingat cinta Tuhan, kesempatan untuk menghargai pengorbanan Tuhan, kesempatan untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur atas undangan untuk mengingat kasih Tuhan. Kami mau meniru kasih Kristus yang tak pernah membuat harapan kami pupus. Kami siap menjadi domba-dombanya yang sedia dituntun dan setia mewujudkan kasih-Nya dimanapun dalam situasi apapun. Presbiter disilakan duduk, warga Sidi Jemaat dipersilahkan duduk.
pembasuhan kaki, jemaat dalam sikap tenang dipersilahkan untuk melepaskan alas kaki dan bersedia dituntun oleh pelayan yang bertugas untuk nantinya satu persatu akan diberikan pelayanan pembasuhan kaki. Diawali oleh presbiter yang akan bertugas pada Jumat Agung. Setelah para pelayan-pelayan yang ada di depan ini, kami berikan pelayanan pembasuhan kaki. Mari mempersiapkan diri dan warga jemaat dapat melepaskan alas kaki dengan tertib. Tanpa kaos kaki, kalau celananya agak panjang, mohon dibantu untuk digulung terlebih dahulu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib selalu saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dengan air, baskom, dan kain linen, Tuhan mengajar kita untuk melayani dalam kerendahan hati. Pada pembasuhan kaki, kita memberi diri untuk meneladani Kristus dan mengukir pengalaman untuk tulus mencintai, sehingga kita mampu mewujudkannya dalam keseharian. Mari melayani dalam teladan kasih Kristus.
ya Bu Pen.
Sama-sama. Silakan. Ya. Sudah. Melayani. Diarahkanlah. Tiara, suruh orang kasih baris lah. Barisnya suruh baris. Iyo baris biar cepat. Ya. Silakan jemaat mengatur barisan. Kan? Atur barisan dari sini. Untuk memudahkan pelayanan pembasuhan kaki. Boleh dilihat di mana tempat yang kosong. Ya. Ya.
kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia
Setelah kita bersama-sama ada dalam pelayanan pembasuhan kaki, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan mengajarkan kami untuk melayani dengan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus sendiri boleh menjadi teladan dalam kerendahan hati. Tuhan memberi karya keselamatan bagi kami dengan cuma-cuma. Tuhan boleh hadir menyelamatkan kami melalui sebuah penderitaan yang tidak mudah. Kini kami menjadi bagian dari umat yang Tuhan selamatkan. Biarlah melalui pembasuhan kaki, di mana kami telah mengambil bahagian di dalamnya. Kini kami bersedia memberi diri kami untuk meneladani Kristus, untuk tulus mencintai, mewujudkan kasih Kristus dalam keseharian kami, dan secara khusus mempersiapkan hati, pikiran kami, diri kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Mampukan kami Tuhan dalam kerendahan hati, mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Bukan hanya sebagai suatu rutinitas, tapi sungguh kami berada dalam sebuah penghayatan karya Kristus dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami alami dan kami rasakan. Biarlah tidak ada duri dalam daging. Tidak ada kebencian, amarah, kesombongan, pementingan diri sendiri yang mengakar di dalam diri kami. Namun biarlah teladan Kristus boleh membawa kami kepada sebuah sukacita dan damai sejahtera untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berada dalam kerendahan hati. Berkati seluruh warga Sidi Jemaat yang mengambil bahagian dalam ibadah Kamis Putih ini. Berkati seluruh presbiter pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Biarlah kami memandang pelayanan kami ini sebuah kesempatan untuk menghargai pengorbanan Tuhan. Sehingga seluruh gelak langkah pelayanan kami juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dalam perkataan dan perbuatan. Ampuni kami Tuhan, agar dalam sebuah keyakinan dan kesungguhan, kami juga bersiap untuk hadir di tengah dunia ini sebagai alat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melayani dari seluruh presbiter yang ada di sektor pelayanan 2. Bersama dengan koordinator sektor yang mengangkat tanggung jawab pelayanan pembasuhan kaki. Terima kasih Tuhan untuk setiap tim multimedia, organis, pemandu lagu, kesaksian pujian dari Paduan Suara Seruling dan Paduan Suara Pelkat PKLU. Ibu Pendeta Besti Laborita Panggabean, Tuhan juga memberkati kerja layannya. Kami besok akan mengangkat tanggung jawab pelayanan dalam perjamuan Jumat Agung. Tuhan beri kami semua kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati saudara-saudara kami yang ada di Manado dan sekitarnya. Ketika hari ini mereka mengalami peristiwa gempa, Tuhan hadir di sana melawat satu persatu. Tuhan Yesus, berikanlah keamanan yang baik bagi kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat beribadah memuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang buruk yang sekiranya akan mengganggu kami dalam ibadah Trihari Paskah. Tuhan,
adalah terus berjaga-jaga di sekitar kami. Dimanapun kami berada, Tuhan lawat kami. Seusai ibadah Kamis Putih, seluruh presbitermu akan mempersiapkan diri dalam persiapan ibadah Jumat Agung. Tuhan layakkan kami. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian paduan suara pelekat PKLU dipersilakan.
Jemaat Tuhan, persembahan syukur yang kita berikan melalui bakti diri maupun materi adalah ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Karenanya, ketika kita memberikan persembahan di saat ini, kita sedang meneguhkan iman untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang selalu hadir dan menganugerahkan berkat-Nya dulu, kini, dan selamanya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10-11 mengingatkan kita bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dalam ibadah ini, kita akan menjalankan 2 pundi. Pundi pelayanan dan pundi syukur Kamis Putih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
kata kami ungkapkan hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaanmu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami juga setia mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu dan menghadirkan damai sejahtera bagi semesta. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari Kamis tanggal 2 April 2024. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Christine Jamah Kaunang, pelayanan pujian, paduan suara seruling, dan paduan suara pelkat PKLU Mangamaseang. Organis Bapak Freddy Tampake, pemandu lagu Ibu Kasenda Lasut. Operator multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, ibadah perjamuan kudus Jumat Agung, mohon kehadiran warga Sidi Jemaat dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 3 April 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 6, pukul 9, pukul 16.30, pukul 19 Wita, dan di Pospel Bahari Kasih pukul 9 Wita. Pelayanan perjamuan kudus orang sakit pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 mulai pukul 9 Wita. Ibadah Sabtu Teduh. Mohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah Sabtu Teduh tanggal 4 April 2025 di Gereja Mangamaseang. Maaf, tanggal 4 April 2026. Di Gereja Mangamaseang pukul 6 Wita. Bidang Germasa, dalam rangka perayaan Paskah Kristus dihimbau kepada warga jemaat untuk berpartisipasi menyumbangkan telur rebus minimal 5 butir per keluarga. Sumbangan dapat diantar langsung kepada panitia di kantor lama pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 16 Wita. Bidang Inforkom Litbang, kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 87, wanita 208, jumlah 295 orang. Majelis Jemaat Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah ibadah jemaat akan dipersilahkan untuk bersaat teduh dan meninggalkan gedung gereja ini dengan tertib dan berada dalam sebuah penghayatan untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Jadi sekali lagi, setelah doa penutup, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh dan pelan-pelan meninggalkan gedung gereja ini tanpa suara. Malam ini kita berkumpul dalam terang. Terang persekutuan bersama Sang Gembala. Terang roti yang dipecah. Dan cawan yang dibagikan bagi dunia. Terang kasih Sang Guru yang membasuh dan merendah. Namun kini terang itu mulai redup. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sang Guru telah bangkit dari mejanya. Ia melangkah meninggalkan ruang perjamuan, menuju malam yang semakin pekat. Dari terang persekutuan menuju sunyinya Getsemani. Di taman itu ia berlutut. Di taman itu ia bergumul. Di taman itu sang terang memasuki gelapnya dunia. Malam semakin dalam. Kesunyian semakin terasa. Langkah menuju salib semakin dekat. Namun kasih tidak padam. Justru di tengah malam yang paling gelap, kasih Allah menyala paling terang. Justru di tengah dunia yang dingin, cinta Kristus menghangatkan manusia. Karena itu jemaat Tuhan, keluarlah dari tempat ini dalam keheningan. Biarlah terang ruangan ini meredup, tetapi jangan biarkan terang Kristus padam di dalam hatimu. Jika dunia terasa gelap, jadilah pelita kecil yang menyala. Jika dunia terasa dingin, jadilah pribadi yang menghangatkan sesama. Dan ketika malam terasa panjang, ingatlah, sang terang telah lebih dahulu memasuki kegelapan dunia. Dia berjalan menuju salib, agar suatu hari fajar keselamatan terbit bagi kita semua. Maka berjalanlah dalam sunyi malam ini, menyertai Kristus dalam jalan sengsaranya, sambil menantikan terang kebangkitan yang akan mengalahkan segala gelap. Pergilah dalam damai Tuhan.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di tengah keheningan malam Kamis Putih, kami mau berjalan bersamamu, memasuki pekatnya kegelapan. Kami percaya dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada beserta kami. Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia mengiring Dikau dalam jalan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan yang Engkau tempuh bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat bersaat teduh. Warga jemaat dalam keheningan dapat meninggalkan ruang ibadah. Engkaulah yang tersiksa, tersalib di Golgota karena dosa dunia. Instrumen dimainkan mengiring jemaat meninggalkan ruang ibadah.